Shalom dan salam jumpa kembali dalam acara renungan dan doa bersama saya, Pendeta Yusak Toding, pendeta yang bertugas di Jemaat Telowa Tuam, Klasis Makassar Tengah. Harapan dan doa saya, Bapak Ibu, saudara-saudara dan sahabat renungan dan doa berada dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan bersama dengan sahabat dan jemaat yang selalu mengikuti renungan dan doa ini, hamba-Mu berdoa memohon bimbingan Roh Kudus agar firman-Mu boleh menjadi bahagian dalam hidup kami karena kasih setia-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini saya mengikuti bacaan renungan harian, khusus memilih kitab Mazmur, pasalnya yang ke-31. Saya membaca ayat 22 dan ayat 23. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mata Tuhan. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan ini saya beri judul kasih setia Tuhan yang ajaib. Melalui bacaan ini kita belajar dari pengalaman hidup Daud yang berada dalam kesesakan. Ia hanya berseru kepada Tuhan. Ia meminta pertolongan Tuhan. Sekalipun dia merasa juga bahwa sepertinya Tuhan tidak mendengar permohonannya. Sepertinya Tuhan sudah melupakan dia. Tetapi pada akhirnya muncul pengakuan dari Daud bahwa Tuhan itu menyatakan pertolongannya kepadanya. Kasih setia Tuhan itu ajaib, melepaskan Daud dari kesesakan dan terus menuntun dan memelihara Daud dalam hidupnya. Daud sangat yakin bahwa Allah itu adil, sehingga ia tidak membiarkan orang-orang fasik menindas orang-orang benar. Dalam seluruh pengalaman hidup dengan Allah, Daud tidak ragu lagi bahwa Allah akan menuntunnya keluar dari penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman hidup setiap manusia berbeda-beda. Bagi Bapak Ibu, sahabat-sahabat dan renungan dan doa yang pernah mengalami penderitaan atau sedang mengalami penderitaan dan pergumulan, kita belajar dari Daud untuk selalu berdoa, berseru kepada Tuhan, sekalipun kita merasa kadang-kala Tuhan tidak mendengar doa kita, tidak mendengar seruan kita, seolah-olah Tuhan menjauh. Tetapi berdasarkan pengalaman dari Daud yang terus menanti pertolongan Tuhan dengan diam, pada akhirnya ia menerima kasih setia Tuhan yang ajaib itu, yaitu pelepasan. Karena itu kepada kita semua sahabat-sahabat dan jemaat yang selalu mengikuti renungan dan doa, Allah yang kepada Daud menyatakan belas kasihnya, kesetiaannya dan melepaskannya. Allah itu adalah kasih. Kita bergantunglah pada Dia saja. Percaya hanya kepada Allah saja yang Maha Kuasa, Allah di dalam Yesus Kristus yang akan menolong kita, melepaskan kita
dari segala penderitaan ataupun pergumulan. Dialah perlindungan kita yang kokoh, teguh, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya dan menggantungkan harapan kepada Dia Sang Pencipta itu akan merasa aman dan tenang di setiap pergumulan dan penderitaan sampai Tuhan melepaskan dari penderitaan dan pergumulan. Amin. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang kasih setiamu ajaib. Ajaib bagi orang-orang yang terus berseru kepada Tuhan, sekalipun kadang hampir putus asa. Sebagaimana Engkau membebaskan Daud dari penderitaan dan pergumulan, kiranya Tuhan juga menolong kami untuk lepas dari pergumulan dan penderitaan, sehingga kami dapat hidup dalam damai sejahtera, menghadirkan tanda-tanda kerajaan sorga dalam hidup ini, yaitu dengan saling mengasihi. Berkati jemaat dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam usaha, pendidikan anak-anak mereka yang menghadapi ujian akhir di sekolah menengah tingkat pertama. Tuhan berkati, Engkau berkati dan melindungi setiap jemaat yang berada dalam usia lanjut dengan keterbatasan fisik mereka, juga yang terus berobat jalan untuk sembuh dan kuat. Tuhan berkati, anugerai kesabaran dan ketabahan dalam menjalani hidup. Kami berdoa untuk Ibu Deborah Pandanan yang sudah masuk di ruang perawatan Rumah Sakit Wahidin. Kami mohon Tuhan terus beracara baginya sampai ia kembali sembuh. Juga berdoa untuk anak kekasih Pandin yang mengalami demam kemarin. Hamba-Mu percaya jika Tuhan berbelas kasihan, Tuhan memberkati segala upaya kami, beri obat dan makan minum dengan baik. Tuhan memberkati dan anak kekasih kami Pandin boleh sembuh seperti Tuhan menyembuhkan anak-anak-Mu bahkan yang dirawat di rumah sakit. Sertai dan lindungi kami Tuhan juga dalam seluruh persiapan untuk pindah di pastori yang letaknya dekat gedung gereja Jemaat Telo Batua, sehingga pada waktunya kami dapat tinggal di sana untuk bersama dengan majelis mengatur pelayanan serta mengangkatnya. Mohon ampun Tuhan atas dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa hari ini. Tetaplah berseru kepada Tuhan dalam setiap gumul, juang, dan penderitaanmu, karena Tuhan itu mendengar dan akan menyatakan kasih setianya yang ajaib. Tuhan Yesus sayang kita semua.